Oke. Tes. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman podcast sosial politik. Senang sekali bisa hadir kembali di podcast ini karena juga tahun ini adalah podcast pertama yang kita buat. Ini merupakan podcast diskusi atau diskusi kolaborasi sosial politik pertama yang telah kita buat, dan ini merupakan sebuah program kerja yang diinisiasi oleh bidang sosial politik terkhusus pada divisi media propaganda, yang nanti itu akan memanfaatkan sebuah platform media gitu, dan nanti juga akan mengangkat sebuah isu-isu yang sedang hangat ataupun isu yang masuk ke dalam fokus isu kita. Harapannya podcast sosial politik ini akan kita laksanakan sebanyak 3 kali dalam satu kepengurusan, yang nanti juga bakal mengangkat terkait dengan isu-isu yang berbeda gitu. Berkaitan dengan podcast yang pertama ini, isu yang kita bawa ialah terkait dengan salah satu fokus isu dari bidang sosial politik sendiri, yakni isu kekerasan seksual gitu. Dan pada podcast yang pertama kali ini kita juga mengusung sebuah tajuk besar kita yang berjudul Tirai Kekejaman Seksual Melucuti Wajah Gelap Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Dunia Kampus gitu. Kalau mungkin boleh aku sedikit bahas terkait dengan filosofis dari permasalahan ini, sebenarnya kan apabila kita melihat angka kekerasan seksual di tahun 2020 sampai 2023 itu angka kekerasan seksual itu cukup naik gitu, dan juga terkhusus pada lingkup perguruan tinggi gitu. Nah, dari hal tersebut Permendikbudristek yang mana itu merupakan salah satu kementerian yang tanggung jawab dalam hal itu mengeluarkan sebuah peraturan gitu, yaitu peraturan Menteri tahun 2003 nomor 30 tahun 2021, yang mana di dalamnya itu mengamanatkan terkait pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup kampus, yang mana itu juga menjadi mandat lah untuk kampus-kampus untuk membentuk satgas pencegahan. Berkaca pada di Undip dari mandat tersebut, kemudian Undip membuat sebuah rancangan teknis terkait dengan satgas tersebut itu di peraturan rektor nomor 13 tahun 2021. Nah, terus itu juga 2022 ya. Ya, pokoknya begitu. Dan juga permasalahan-permasalahan ada tuh juga berkaca pada peraturan ini cukup baik juga gitu. Terus juga di Undip ini juga selain ada Satgas PPKS yang bergerak dalam ranah secara universitas gitu, juga ada layanan pengaduan di fakultas-fakultas yang bergerak beriringan gitu. Ada kalau dari EVA mungkin ada pemberdayaan perempuan yang diinisiasi oleh BEM Undip. Udah, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita bakal menyapa kedua narasumber kita gitu. Di sini ada Mbak Dika dan ada Mbak Taya. Mungkin aku izin memperkenalkan Mbak Dika terlebih dahulu. Mbak Dika merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro angkatan 2020, yang mana dia menjadi anggota Satgas PPKS Undip unsur mahasiswa gitu kayak. Mungkin aku izin bertanya kabar-kabar dulu, mungkin kita basa-basi dulu kayak. Iya, boleh. Nah, bisa dulu. Lagi sibuk apa kira-kira Kak? Karena mungkin semester akhir ya, jadi lagi sibuk skripsian aja. Okay. Terus juga ada pembicara kedua, narasumber kedua kita, yaitu adalah Mbak Taya. Mbak Taya ini merupakan salah satu staf ahli dari bidang pemberdayaan perempuan yang mana bergerak dalam divisi layanan pengaduan kekerasan seksual. Gimana Mbak Taya? Halo Mas Endra, aku saat ini karena masih semester 4 ya, masih sibuk kuliah BEM, organisasi. Oke, berarti kabar baik ya Mbak Dika dan Mbak Taya? Iya, alhamdulillah baik juga. Oke, mungkin tambah berlama-lama lagi karena kita sudah kehadiran kedua narasumber yang hebat ini, mungkin kita langsung masuk ke dalam sesi diskusi atau sesi wawancara. Itu bukan wawancara ya, ini lebih kita bakal sharing-sharing terkait dengan permasalahan yang ada gitu ya. Oke. Mungkin dari pertanyaan pertama aku izin untuk menanyakan pertanyaan terkait perspektif dari masing-masing narasumber gitu. Bisa nanti dijawab oleh Mbak Dika dulu atau Mbak Taya dulu, tapi bebas. Gini, terkait dengan perbuatan seksual itu kan bisa terjadi di lingkup manapun ya, termasuk juga lingkup kampus gitu. Menurut narasumber sekarang ini, mengapa hingga saat ini terdapat culture of silence gitu atas kasus seksual tersebut gitu, dan lantas gimana sih cara mengidentifikasi tindakan seksual itu gimana gitu? Mungkin bisa Mbak Dika dulu gitu. Okay. Jadi mungkin dipahami dari pengertian kekerasan seksual dulu ya. Sebenarnya singkatnya ya, sederhananya intinya kekerasan seksual adalah segala perbuatan
yang mengarah ke seksualitas, yang dimana salah satunya itu tidak bersedia, gitu. Jadi nggak ada konsen, nggak ada persetujuan di situ. Cuman kalau di Permendikbud itu lebih dijelaskan lebih rigid lagi, gitu. Jadi intinya segala perbuatan, baik itu merendahkan, mencela, kemudian melakukan kekerasan gitu yang berbau seksualitas, yang dimana itu bisa berakibat pada kondisi psikis dan juga fisik yang berakibatnya kesulitan untuk mengenyam dunia pendidikan ya. Jadi aktivitas kuliahnya terganggu gitu. Itu spesifiknya di situ, atau mungkin nanti lebih jelasnya dibaca di Permendikbudnya gitu. Jadi ya itu definisi dari kekerasan seksualnya. Mungkin mohon maaf ini pengen dijelaskan. Oke, jadi kenapa hingga saat itu masih ada culture silence gitu dari entah itu aktivitas akademika untuk menanggapi kasus seksual gitu. Jadi kalau kekerasan seksual sendiri kan sebenarnya kayak fenomena gunung es ya, yang gimana yang muncul di permukaan itu tuh masih lebih sedikit daripada sebenarnya apa yang terjadi. Begitupun di kampus gitu, meskipun memang sudah ada kanal banyak ya di tiap fakultas, mungkin kadang ada dari BEM, kayak dari PP juga, ada yang dari fakultasnya langsung kayak divisi, dan juga ada satgas gitu. Cuman tidak berarti bahwa semua orang yang mengalami itu tuh berani untuk melaporkan. Masih banyak yang tidak berani atau masih banyak yang ragu-ragu. Karena memang budaya ya, selama ini budaya yang ada di Indonesia atau yang ada di kampus ini masih belum berpihak kepada korban begitu. Jadi ya kita meyakini gitu bahwa apa yang di lapangan, kasus yang ada di lapangan ini pasti jauh lebih banyak daripada apa yang kita pegang saat ini, apa yang masuk ke laporan kami gitu. Oke, mungkin aku izin sedikit menambahkan. Setuju juga sama Mbak Dika bahwa kekerasan seksual itu bagaikan fenomena gunung es. Jadi kita kalau melihat gunung es kan bentuknya mungkin terlihat di permukaan atasnya itu sedikit ya. Sedangkan ketika kita menelusuri lebih dalam, lebih jauh, itu sangat banyak sekali kasus kekerasan seksual yang belum dilaporkan atau bahkan korban itu tadi kalau Endra nyebut culture of silence ya. Kenapa sih bisa korban itu diam dan tidak melaporkan kasusnya? Karena stigma-stigma atau labeling yang terjadi dalam masyarakat Indonesia itu sudah membudaya. Jadi korban merasa malu, korban merasa disalahkan gitu. Karena nggak jarang juga ketika korban melaporkan kasusnya, itu tuh mendapatkan tanggapan yang kurang positif seperti kamu pakai baju apa waktu itu, waktu kejadian, kenapa kamu nggak teriak, kenapa kamu nggak lari aja gitu. Jadi aku rasa korban tuh merasa tertekan dan harus memendam rasa takutnya sendiri karena ketakutan akan stigma-stigma buruk dari masyarakat. Ya betul, sebenarnya emang kalau kita berbicara budaya atau stigma itu emang cukup hal yang kompleks gitu ya emang. Jadi kita langsung bisa berlangsung ke pertanyaan selanjutnya gitu. Kan tadi sudah disebutkan juga bahwasanya hadirlah Permendikbudristek nomor 2021 gitu. Gimana sih tanggapan narasumber sekalian terkait dengan permen gitu? Mungkin bisa ke Mbak Atai dulu gitu. Oke, Permendikbudristek nomor 30 2021 ini itu ditetapkan pada 31 Agustus ya 2021 kalau aku nggak salah. Itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Menurutku hadirnya Permendikbudristek tersebut menjadi salah satu upaya yang progresif ya untuk memerangi kasus kekerasan seksual yang memang nyatanya sangat banyak terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Jadi adanya Permendikbudristek ini menjadi dasar atau pedoman yang mengamanatkan untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk membentuk satuan tugas, untuk membentuk peraturan pelaksananya dari Permendikbudristek tersebut sehingga menghasilkan lingkungan perguruan tinggi yang aman, harmonis, setara, kemudian melindungi juga sebagai ruang aman bagi mahasiswa maupun warga kampusnya untuk beraktivitas di lingkungan kampus. Oh, dari Mbak Dika. Oke, jadi mungkin kalau dari aku menanggapi dari gimana sih kok ada Permendikbud gitu. Bahkan Permendikbud ini 1 tahun lebih dulu daripada Undang-Undang TPKS ya, kalau nggak salah, karena UU TPKS baru ada tahun 2022 gitu. Permendikbud ini kan berasal dari 3 dosa besar kampus, itu 3 dosa besar perguruan tinggi, yaitu yang pertama kekerasan seksual, kedua perundungan, ketiga intoleransi. Jadi berangkat dari 3 dosa besar ini,
gimana sih caranya kementerian untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu, agar kampus ini lebih baik, lebih menjadi ruang aman dan nyaman gitu. Nah, dari 3 masalah tersebut diselesaikan satu persatu. Salah satunya kekerasan seksual muncullah Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Itu sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan dari 3 dosa besar tersebut gitu. Dan sama kayak katanya ya, jadi aku merespon dengan sangat bagus karena suatu inisiatif kementerian yang sangat bagus gitu, apalagi untuk kampus, ditujukan ke kampus yang dimana bahkan 1 tahun lebih awal daripada undang-undang TPKS, yang bahkan undang-undang TPKS itu kan lama ya, dari tahun 2012 yang baru disahkan tahun 2022 gitu, dan itu perjuangan yang sangat besar sekali, baik dari banyak aktivis perempuan juga ikut terlibat di situ gitu. Dan dengan adanya Permendikbud yang dibahas kurang lebih 1 tahun, ya itu sebuah langkah yang bagus sih gitu. Langkah progresif. Iya. Mungkin sebenarnya aku izin untuk Mbak bisa. Gini ya, udah. Oh maaf. Oke, yang lebih enak ini. Oke, boleh. Nah, betul. Tadi berkaca pada hadir ya Permendikbud Ristek nomor 30 kan juga memberikan mandat untuk tiap-tiap perguruan tinggi untuk membentuk sebuah peraturan pelaksana dan melakukan PKS gitu. Mungkin lebih lanjut ke pertanyaannya, mungkin aku mau tanya perspektif dari mas-mas narasumber gitu ya. Kira-kira kan berarti dari Undip sendiri ini menanggapi mandat dari Permendikbud Ristek, dari rektor itu langsung membuat peraturan rektor nomor 13 tahun 2022 ya. Nah, apa sih pandangan dari teman-teman terkait dengan faktor Undip gitu? Mungkin ke Mbak Ika mungkin. Oke, jadi rektor tahun 2022 ya, nomor 13 gitu, itu merespon dari adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang dimana kurang lebih isinya ya hampir sama ya, dan ke teknisnya di Undip gitu. Menurut aku itu sebuah langkah yang bagus juga gitu dari kampus ya gitu, dimana Undip ini menjadi salah satu kampus yang merespon adanya Permendikbud gitu, dan menjalankan amanat sebagaimana mestinya dari Permendikbud begitu. Namun kendati demikian juga perlu ada beberapa hal yang saya rasa bisa diperbaiki lagi gitu di pertornya, maaf gitu. Salah satunya ya penjelasan lebih detailnya mengenai posisi kelembagaan dari Satgas di Undip sendiri itu bagaimana, kemudian ya pembahasan tentang hak-hak anggotanya bagaimana, ya banyaklah hal-hal yang lebih mendetail lagi yang belum ada di Pertor begitu. Jadi harapannya ya setelah ini ya tahun selanjutnya itu ada pembaruan ya, mungkin kalau di undang-undang tuh gimana, di peraturan tuh revisi ya, ada revisi, kemudian ada peraturan baru atau peraturan turunannya. Oke, menanggapi adanya Pertor nomor 13 tahun 2022 itu, menurutku Undip cukup responsif terhadap amanat itu. Dalam pasal 57 Permendikbud itu diamanatkan untuk membentuk satuan tugas PPKS dan lain sebagainya. Menandakan Undip itu cukup responsif dalam menanggapi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Aku pun sangat mengapresiasi itu adanya perpor tersebut karena menjadi pedoman atau landasan bagi universitas dalam mengimplementasikan PPKS. Namun di sini mungkin ada beberapa catatan dan sedikit tambahan. Tadi juga setuju sama Mbak Dika terkait pengaturan hak Satgas, kelembagaan Satgas, sehingga nantinya mungkin legal standingnya lebih jelas gitu dari Satgas PPKS itu sendiri. Aku ada beberapa catatan ini juga buat Pertor mungkin ya. Pertor 13 ini yang pertama di pasal 6 ayat 4 huruf G, itu tuh bagian pencegahan. Ada nomenklatur terkait kewajiban untuk menggunakan pakaian yang sopan dalam hal mencegah kekerasan seksual. Nah, aku menggarisbawahi poin ini bukan berarti aku tidak setuju ya dengan adanya pakaian sopan itu. Akan tetapi, ketika pakaian yang sopan itu disebut sebagai faktor meminimalisasi adanya kekerasan seksual, itu merupakan kesalahan pandangan yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Jadi, adanya pakaian yang sopan itu bukan berarti kita tidak akan kena kekerasan seksual, karena pada faktanya perempuan maupun laki-laki yang menggunakan pakaian sopan itu masih banyak mendapatkan kekerasan seksual. Kemudian yang kedua tadi dalam pasal 22 ayat 3 dan juga mengenai tata cara pembentukan Satgas itu bukannya diatur lebih lanjut dalam Pertor, tetapi malah membalikan ke peraturan menteri yang berlaku dalam hal ini kan Permendikbud Ristek. Nah, terus yang
sehingga ada beberapa hal yang mungkin belum diatur yang kemudian nanti bisa diatur gitu ya dalam peraturan tersebut. Itu yang pertama tentang alokasi dana penanganan kekerasan seksual ya Mbak ya, itu cukup membuat salah satu polemik juga dalam penanganan kasus di Undip. Terus ada juga terkait fakta integritas dari Satgas PPKS, itu menurutku kan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dari Satgas PPKS itu sendiri. Terus yang terakhir itu dalam pasal 22 ayat 2 belum diatur secara jelas dan rinci mengenai panitia seleksi yang seharusnya itu sudah ada tata caranya, sudah ada petunjuk juknis atau petunjuk teknisnya lebih lanjut gitu. Bagaimana sih panitia seleksi yang seharusnya ada gitu? Ya betul, emang kalau berbicara tentang pertor ya, sebenarnya emang ini pandangan dari tiap mahasiswa cukup beragam gitu. Ada yang berpandangan juga bahwasanya emang secara substansi material tuh ada beberapa hal yang bermasalah, dan memang harapan dari mahasiswa tuh muaranya tuh kepada revisi pertor gitu. Yang nanti, sebenarnya kalau dari pandangan aku sendiri, pertor ini ada dua poin bermasalah, itu terkait substansi material, itu yang sudah diatur di pertor tapi bermasalah, dan yang kedua terkait dengan kekosongan hukum. Yang mana itu sebenarnya tidak diatur dalam pertor, tapi sebenarnya itu baiknya diatur dalam pertor, seperti pendanaan, terus kode dan hak-hak satgas, dan juga fakta itu sebenarnya lebih baiknya itu diatur di pertor gitu. Dan itu memang sebenarnya ya, jalan panjang lah untuk merevisi sebuah peraturan rektor tersebut. Mungkin langsung berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin aku mau beralih ke Kadika dulu gitu ya. Mungkin aku mau, nanti juga bisa ditambahkan oleh Ataya juga mungkin. Aku pengen tanya aja sih Kak, terkait dengan efektivitas dari keberadaan Satgas itu dalam hal pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di lingkup Undip itu gimana sih Kak? Dan aku pengen tanya juga parameter keberhasilan dari Satgas itu gimana gitu? Oke. Jadi memang benar tugas dari Satgas itu selain ada penanganan juga ada pencegahan gitu. Sejauh ini yang coba kami lakukan itu sebisa kami ya gitu tuh, dari adanya sumber daya yang ada itu untuk pencegahan sendiri. Secara offline itu kita nebeng dulu nih di beberapa acara organisasi atau di beberapa acara fakultas. Kayak kemarin sosialisasi di FISIP, itu acaranya FISIP sebenarnya yang mengadakan FISIP, tapi alhamdulillah sekali kami sangat bersyukur karena difasilitasi diwadahi untuk sosialisasi mengenai kekerasan seksual. Kemudian acara-acara lainnya kayak mungkin acara-acara BEM, acara-acara ormawa yang kadang mengundang narasumber dari Satgas atau sebatas kita berpartisipasi dalam hal kecil, itu kita lakukan di situ gitu. Untuk online-nya mungkin di Instagramnya Satgas itu juga ada beberapa postingan infografis pencerdasan ya tentang jenis-jenis kekerasan seksual itu seperti apa, kemudian apakah membahas juga tentang toxic relationship di postingan terbaru juga itu, kemudian membahas catcalling lebih dalam, ini kan tentang kecerdasan lah gitu. Dan kalau untuk penanganan sendiri ya itu sejauh ini sudah kami lakukan gitu. Namun apakah itu sudah optimal atau belum? Kalau bisa bilang ya memang belum ya gitu, karena banyak problem, salah satunya tadi disebutkan posisi kelembagaan kita gitu, itu yang sangat berpengaruh terhadap keberjalanan kita. Untuk kenapa sih ini mungkin yang sering dipertanyakan ya, kenapa kok nggak ada sosialisasi besar, sosialisasi akbar gitu. Nah, kalau boleh bilang itu sebenarnya sudah kita rencanakan, bahkan sudah kita rencanakan di tahun sebelumnya untuk kita bisa realisasikan di tahun ini begitu. Tetapi karena mungkin ini aku sadari ketika aku bekerja, karena aku dulu juga ormawa ya gitu, bekerja di ormawa dan juga di birokrasi gitu, itu polanya berbeda gitu. Nah, jadi ketika udah bikin proposal segala macam, tapi ternyata dalam keberjalanannya tuh terhambat begitu. Nah, itu yang coba untuk kami upayakan, untuk kami hadirkan kembali, kami usahakan untuk itu bisa direalisasikan di tahun ini begitu. Jadi sebenarnya rencana-rencana atau rencana tindak lanjutnya itu tuh sebenarnya sudah ada, cuman memang untuk keberjalanannya tuh banyak mengalami kendala. Akhirnya ya mungkin belum begitu sangat terdengar ya, belum begitu diketahui ada sosialisasi, karena memang parsial bersifat kecil-kecil begitu. Jadi masih banyak yang belum ada sosialisasi sama sekali gitu. Padahal mungkin sebenarnya sudah ada kok di fakultas ini, atau sebenarnya sudah ada kok di acara ini begitu. Itu sih kalau dari pencegahannya.
tadi juga cukup menarik buat saya. Emang diharapkan tahun depan ada pembaharuan atau apa gitu. Iya benar. Yang kita coba upayakan sih untuk sosialisasi akbar ya. Jadi kita harapannya bisa mengundang dari setiap pimpinan fakultas, baik itu dekan, kemudian wadeknya, kemudian dari tandiknya, supervisornya, kemudian dari ormawa juga, kemudian dari mahasiswa umum gitu. Dan diharapkan di sosialisasi tersebut ya ada sebuah gebrakan gitu, fakta integritas dari masing-masing pimpinan gitu, dari masing-masing fakultas yang disaksikan langsung oleh mahasiswanya. Karena selama ini kan yang menjadi kendala itu adalah trust ya, dari mahasiswa gitu, kalau korbannya mahasiswa ya, untuk berani melapor ke fakultas atau berani melapor ke universitas itu adalah kepercayaan gitu terhadap birokrasi gitu. Nah, caranya gimana sih untuk menunjukkan bahwa kita tuh bisa dipercaya gitu? Ya itu adalah dengan yang menampilkan ketika di acara tersebut ya kita minta untuk melakukan tanda tangan fakta integritas gitu. Itu salah satu cara sih sebenarnya. Cuman kan itu baru rencana ya, baru angan-angan gitu yang coba kami upayakan ya, semoga tahun ini bisa terrealisasikan itu. Oke, aku cukup terserahkan sih dengan penjelasan dari Mbak Dika tadi, karena ternyata cukup lumayan banyak hambatan yang di dalam internal Satgas. Mungkin aku sedikit ingin memberikan pandangan dan aku sebagai eksternal Satgas juga melihat efektivitas Satgas sebagai garda terdepan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia sendiri. Mungkin yang pertama benar Mbak, sosialisasi itu aku sangat menaruh harapan besar sama Satgas PPKS Undip, karena menurutku masih banyak mahasiswa maupun warga kampus yang belum aware, belum peduli sama isu kekerasan seksual, yang mana ini harus dibangun, harus diajak, harus dilibatkan, sehingga adanya inklusivitas gitu dari Satgas PPKS dengan mahasiswa maupun warga kampus lainnya. Kemudian yang kedua, aku tuh belum sempat membaca adanya rancangan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh Satgas. Karena kita tahu ya, di Perkor itu belum bisa mengakomodasi adanya pemahaman yang lebih mendalam terkait pemahaman isu kekerasan seksual, sehingga menurutku diperlukan adanya booklet atau seperti pedoman, ya rancangan pedoman agar setiap warga kampus itu bisa memahami, bisa membaca-baca terkait pencegahan isu kekerasan seksual. Kemudian yang kedua mungkin terkait survei kekerasan seksual itu, ketika aku baca di Permendikbud yang mengatakan dalam pasal 24 itu bahwa Satgas PPKS bertugas untuk melakukan survei paling sedikit itu 6 bulan sekali Mbak. Dan Satgas itu kan dibentuk pertama kalinya November 2022 ya. Iya. Dan itu menurutku maksimal adanya survei pertama itu sekitar April atau Mei 2023. Tapi aku baru melihat di laman Instagramnya itu pada Agustus atau akhir-akhir tahun 2023 itu. Kemudian yang terakhir mungkin ini banyak menjadi perdebatan pro kontra juga bagi pendengar dong ya tentang ini Mbak, transparansi. Oke, ketika kita melihat memang belum ada peraturan secara gamblang untuk mentransparansikan kasus yang ditangani oleh Satgas. Akan tetapi menurutku kita kan dalam menangani kasus kekerasan seksual itu ada prinsip-prinsip ya. Salah duanya itu adalah kesetaraan hak dan akuntabilitas, di mana menurutku salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas Satgas yang transparan dan akuntabel itu dengan cara melakukan transparansi, di mana idealnya kita melihat misalnya sebagai contoh ya Mbak, ada Satgas PPKS UNES, Satgas PPKS UI, Satgas PPKR UPN Veteran Jakarta, itu mereka melakukan secara terbuka transparansi kasusnya, tidak perlu seperti melakukan transparansi siapa pelakunya, siapa korbannya, tetapi terkait jenis kasusnya apa, jumlah kasusnya berapa, jenis kelamin, kemudian ada juga demografi yang nantinya menjadi data bahwa kita tahu nih sebenarnya tuh ada kasus kekerasan seksual di Indonesia. Itu menurutku sangat penting untuk diterapkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Kalau balik ada tanggapan dari Mbak Taya mungkin boleh? Oke, mungkin ya aku setuju ya, kita salah satunya di prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu ada akuntabilitas ya di situ. Nah, mungkin ini yang jadi bahan diskusi juga di kita gitu. Sebenarnya sejauh apa sih kita harus mentransparansikan kasus-kasus yang masuk
atau laporan yang masuk ke kita gitu. Kalau dilihat dari apa yang dijelaskan di Persekjen ya, atau pedoman teknis dari Permendikbud itu, akuntabilitas yang dimaksud sebenarnya lebih mengarah ke transparansi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Artinya ketika kita menangani kasus tersebut, kita harus komunikasi sama korban utamanya dan juga saksi atau pendamping, mungkin kalau memang ada pendamping, sejauh mana sih kita melangkah gitu, kita sampai di tahap apa kita sampaikan, kita minta persetujuan seperti itu. Jadi sampai akhir. Jadi meskipun sebenarnya Satgas ini kita hanya sampai ke membuat kesimpulan dan rekomendasi ya. Artinya putusan sanksi itu dibuat oleh rektor. Satgas hanya bisa merekomendasikan. Namun kita tetap kawal setelah kita buat kesimpulan dan rekomendasi, kita sampaikan ke rektor, berkat kita berikan ke rektor, kita tetap kawal sampai SK itu keluar. Artinya tetap kita berkomunikasi dengan korban. Artinya tetap kita sampaikan ini sampai mana kendalanya, apapun memang kalau kita ada hambatan, kita sampaikan sejujurnya hambatannya berupa apa begitu, sampai oh ini SK udah keluar dan hasilnya seperti apa gitu. Nah, yang menjadi pertimbangan kami kenapa kita tidak lakukan publikasi di sosial media ya, utamanya itu karena kita masih menimbang sejauh apa sih hasil dari publikasi ini bisa berdampak ke korban atau akhirnya menjadi korban kedua atau menjadi korban lagi gitu. Itu ada bahasanya, cuman aku lupa ya bahasanya itu apa gitu. Jadi gimana dampaknya nanti ketika kita publikasi itu justru malah tidak berpihak korban gitu, karena kan sosial media itu kita nggak bisa kontrol ya responnya bagaimana gitu. Cuman memang benar kita bisa publikasikan tanpa harus lebih detail lagi, jadi memang tidak per kasus tapi secara general, dan sebenarnya itu sudah kami lakukan ketika disosialisasi. Hanya saja mohon maaf mungkin memang belum ada di Instagram atau di sosial medianya. Kalau mungkin boleh aku sampaikan nggak ya di sini gitu. Ada datanya kemarin kita sampaikan di sosialisasi ya. Itu sebenarnya. Ya, jadi jenis kekerasan seksual ini persentase ya. Jadi angkanya itu persentase, bukan angka pasti gitu. Nah, untuk yang paling tinggi itu adalah non-consensual intimate, aku maaf agak lupa ya, semacam KBGO atau KSBE, nah gitu. Itu sebesar 18,92%. Kemudian menyentuh, mengusap, meraba sesuai dengan jenis kekerasan seksual yang ada di Permendikbud itu sebesar 16,22%. Kemudian ketiga itu disusul menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon atau bernuansa seksual itu sebesar 8,11%. Kemudian catcalling itu 5,41%. Kemudian percobaan perkosaan ada 2,7% dan perkosaan sendiri ada 8,9%. Itu cukup tinggi juga ya. Dan untuk fakultas lapornya itu banyak, 8,11% dari FT, kemudian 8,11% dari FPIK, kemudian 5,41% dari FISIP, dan mungkin nanti lebih jelasnya akan kami publikasikan di sosial media aja ya gitu. Kemudian perkembangan laporan kasusnya untuk yang sudah selesai dan juga yang masih diproses itu hampir 50% ya, artinya selesai 25%, prosesnya selisih sedikit kayak kalau nggak salah itu 30% selesai, proses masih 20% sekian gitu. Untuk yang tidak lanjut itu paling mendominasi sebenarnya. Jadi ada laporan ketika sudah kami terima dan kita hendak tindak lanjut, kadang korban itu menarik kembali gitu. Jadi kadang emang banyak yang menghubungi hotline kami itu bukan untuk melapor sebenarnya, bukan untuk pengen ada sanksi tegas terhadap pelaku, kadang pengen cuma curhat aja, kadang pengen cuma nanya aja gitu. Karena beberapa ada yang nggak masuk ke dalam lingkup dari apa yang bisa ditangani Satgas ya. Misalnya ketika dia mengalami dari waktu dia kecil gitu, dari korbannya dari pihak non-undip gitu, maksudnya non-kampus gitu. Nah, itu kadang mereka cuma pengen curhat aja sebenarnya gimana sih cara ngatasinya, gimana sih cara aku bisa sembuh, bisa
bisa semangat lagi kayak gitu. Ada yang cuma pengen nanya-nanya aja, ini sebenarnya kalau kayak gini tuh termasuk kekerasan seksual nggak sih gitu. Aku pengen lapor tapi aku masih ragu-ragu ini tuh kekerasan seksual atau enggak gitu. Terus kadang ada yang bercerita tentang hubungan percintaan ya, nah gitu. Jadi aku ini mengalami toksik gitu, tapi di situ mungkin nggak ada kekerasan seksual, tapi ada kekerasannya. Nah, itu harus melapor kemana gitu. Nah, kadang kita juga menyampaikan selain ada Satgas PPKS untuk lebih generalnya lagi yang tidak hanya terbatas pada kekerasan seksual, tapi kekerasan secara umum itu kalau dari luar ya itu ada LBH, kemudian ada beberapa anak-anak NGO lainnya seperti ada kalau di pedurungan ya pedurungan Oh, di pedurungan itu ada LCKJHM ya itu kita juga sampaikan, kebetulan punya nomor hotline-nya, jadi kita sampaikan nomor hotline-nya. Jadi emang nggak semua yang masuk ke laporan itu adalah kasus yang diproses, kadang cuma pengen nanya, kadang ya tapi tetap kita bantu gitu dengan membagikan ya apa yang sekiranya mereka bisa lakukan gitu sih. Yang cukup menarik ya sebenarnya, banyak hal yang juga cukup baru aku tahu terkait dengan tadi. Sebenarnya kalau hotline tuh banyak yang masuk gitu, nggak cuma terkait dengan pelaporan seksual, tapi juga ada yang kayak ngobrol tentang hal-hal ya curhat gitu. Justru itu mendominasi 50% gitu kan. Dan sebenarnya kalau bicara tentang itu sebenarnya kalau dari pemberian proposal itu apakah hotline yang diterima juga seperti itu, apa juga menerima curhat-curhatan gitu tadi? Kalau boleh tahu tadi. Oke, jadi aku sebelumnya izin memperkenalkan dulu hotline layanan pengaduan kekerasan seksual bidang pemberdayaan perempuan BMS Kaumgit itu ada yang namanya bersuara. Jadi kita itu sama seperti Satgas PPKS, visi misinya sama, tujuannya sama, sebagai ruang aman bagi korban, menceritakan kasusnya, menyalurkan bantuan yang memang dibutuhkan oleh korban. Sebetulnya aku sepakat banget tadi Mbak Dika bilang beberapa korban itu belum cukup berani untuk melanjutkan kasusnya, jadi beberapa ada yang mencabut laporannya. Aku juga cukup banyak mendapati hal tersebut karena kita sebagai pendamping itu harus memberikan kekuatan, memberikan support sepenuhnya kepada korban sampai dia tuh yakin untuk melaporkan kasusnya. Terkait di layanan pengaduan kami sendiri, seperti Satgas PPKS sama kasus yang terjadi juga ada catcalling, ada kekerasan seksual fisik, kemudian yang paling mendominasi itu KBGO ya Mbak, revenge porn gitu. Sebenarnya cukup sama Mbak sama Satgas PPKS. Oke, sudah mungkin ini lebih terkait dengan pemberdayaan perempuan gitu ya. Sebenarnya gimana sih, mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman pendengar sekalian gitu informasi mengenai keberadaan pelayanan pengaduan kekerasan seksual yang independen di lingkup Undip gitu, khusus bersuara gitu. Oke, jadi hadirnya bersuara dari PPDB itu sebenarnya pada awalnya menjawab keresahan dan menjadi ruang aman bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang resah akan kekerasan seksual itu pada 2021. Namun seiring berjalannya waktu, teman-teman fakultas lain mulai ikut cerita juga kepada bersuara, ikut melaporkan kasusnya, mungkin karena kita itu pada 2021 belum banyak terdapat kasus layanan pengaduan kekerasan seksual di tingkat fakultas. Jadi mereka mencoba menceritakan kasusnya dan kita coba menyalurkan bantuan, di mana kita itu dalam menyalurkan bantuan seperti pertama kali kita pernah koordinasi sama Satgas PPKS itu ketika dari satu fakultas itu menghendaki untuk dilaporkan atau berkoordinasi ke Satgas PPKS, maka kita akan melaporkan ke Satgas PPKS. Kemudian ada juga bantuan-bantuan psikologis seperti dari UPTD PPA, itu Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Semarang. Ada juga DP3 AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kita juga coba jalin-jalin kerjasama hukum, kerjasama psikologis, kerjasama medis dengan rumah sakit yang memang menjadi mitra gitu dari lembaga-lembaga yang tadi sudah aku sebutkan gitu. Jadi adanya layanan pengaduan yang bersifat independen, mungkin aku mewakili teman-teman layanan pengaduan di tingkat fakultas lainnya. Jadi itu sama sekali bukan untuk menyaingi eksistensi Satgas PPKS, karena kita memiliki visi misi yang sama, memiliki tujuan yang sama untuk memerangi kasus kekerasan seksual yang ada di kampus gitu. Jadi harapannya tiap layanan pengaduan di tingkat fakultas yang sifatnya independen ini bisa bersinergi gitu. Adanya sinergitas antara layanan pengaduan dengan Satgas PPKS. Ya, mungkin bisa ditambah oleh Kadika, mungkin bagaimana tanggapan Kadika atau perspektif Kadika terkait layanan pengaduan fakultas gitu.
Oke, mungkin menanggapi tadi aku sedikit terpantik nih sama pernyataan Ataya ya, bahwa kehadiran dari layanan independen ini bukan bermaksud untuk menyaingi. Nah, mungkin ini yang aku pengen sampaikan ke teman-teman. Jadi sejatinya semua kanal layanan pengaduan kekerasan seksual ini sama gitu, sama baiknya, sama punya tujuan yang sama, yaitu untuk keberpihakan kepada korban gitu. Jadi jangan ragu, jangan khawatir untuk melapor ke mana saja yang teman-teman percayai, yang teman-teman merasa nyaman gitu, baik ke bersuara kalau di FH, kemudian di FISIP juga ada, kemudian di beberapa fakultas juga ada, dan justru Satgas PPKS ini sangat terbantu dan berterima kasih banyak buat teman-teman Ormawa yang punya inisiatif seperti BMFH, punya PP, dan mungkin nanti BEM lain juga mempunyai langkah yang sama, yaitu kita sangat merespon baik dan juga sangat senang sekali karena dengan adanya mereka ya tadi ya itu bisa ada pendampingan yang lebih dekat lagi gitu. Jadi mereka itu bisa ketika melapor ke Satgas ya ada pendampingnya yang emang lebih nyaman, lebih kenal karena sama mahasiswa, jadi lebih santai lah begitu. Jadi ya kita sangat merespon positif adanya lembaga layanan independen tersebut sih. Dan kalau boleh jujur, semisal itu di setiap fakultas ada, itu jauh lebih baik lagi gitu sih. Jadi ini berlanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Ini aku terhindar karena mau beli posisi kamera soalnya di akhir-akhir tak bikin kurang kesal. Bentar ya. Ini edit. Nanti apa yang edit? Enggak live kok. Nanti ada pemberian ini nggak? Sebentar ya itu nanti. Bentar. Karena tadi kan boleh minta untuk ngobrol sebentar nggak? Soalnya itu kan yang akhir-akhir tuh suaranya nggak terdetek. Diulang aja kali ya? Boleh dong. Bagaimana tuh? Yang mana ya? Yang barusan atau yang gimana? Coba Kak Dika ngobrol bebas apa aja, kira-kira kameranya menyala. Oke. Harus depan mic ya biar Oke. Tes. Mungkin suaranya belum kenceng kan? Sebenarnya kalau dari kita udah cukup pendengaran ya Pak ya? Halo, masuk ya? Woi kamera. Indra boleh agak disetir sedikitnya. Ternyata mohon maaf atas Aman ya. Gini. Dikasih muncul aja gitu. Ini tuh sebenarnya ini agak intermezzo aja. Kan sebenarnya ini tes juga kan ya. Coba untuk ngobrol lagi karena ada kesalahan teknis gitu. Oke, intermezzo aja ya. Kan metode sebenarnya tuh ada 5 malah pas udah 5. Sekali 1, sekali si Ayu itu yang ada tadi. Itu kan ada Pak Sumber Jaya, cukup banyak. Jadi yang hadir cuma 2 orang. Gila di depan ini berarti ya. Sama ini terlalu turun teknis. Ngomongin apa tuh? Ini highlight sedikit untuk Ayu dan Raja nih. Respect lah mereka bisa datang. Yang lain ya. Jadi kreatif bagus loh. Nih, nggak apa-apa kalau mau masukin nih. Itu nanti lah ya. Aku boleh minta tolong Kak Dika ngobrol apa aja. Kan tadi ngobrol itu. Gimana nih? Atau mungkin di retake aja yang terakhir atau gimana? Mungkin boleh mulai dari pertanyaan apa ya? Yang aku merespon dari Ataya tadi ya. Oke, boleh ngobrol. Aduh, udah lupa sih waktu yang ngomong. Rasa kurang natural. Iya. Ya, atas kesalahan teknis. Oke. Tadi ditutup ya sih biar udah. Tadi Ataya itu menjelaskan terkait dengan ini mungkin ya. Kita tadi aku highlight sedikit dari pernyataan Ataya itu kayak misal layanan pengaduan di fakultas itu bukan ada niat untuk nyanyi tapi untuk sinergitas bersama gitu. Mungkin itu sih tadi yang aku tangkap dari Ataya. Iya. Radikal ngadapin. Iya benar banget. Aku sih sepakat ya bahwa adanya layanan aduan yang bersifat independen ini bukan bermaksud untuk siapa menyaingi siapa gitu. Begitupun juga dengan layanan aduan yang ada di FH, mungkin di SW ada, bukan berarti di FH ini lebih bagus daripada SW atau SW lebih bagus dari FH atau fakultas lain, atau bahkan tadi ya disampaikan bukan berarti mana yang lebih bagus gitu, mana apakah Satgas atau apakah PP BMFH gitu. Nah sebenarnya semuanya sama ya, sejatinya itu sama, visi misi kita juga sama, niat baik kita juga sama. Jadi semua layanan pengaduan itu kita mempunyai keberpihakan kepada korban. Jadi untuk teman-teman jangan pernah ragu, jangan pernah
takut, jangan khawatir untuk berani melapor kepada kami, kepada bersuara oke, kepada Satgas oke, kepada yang di luar juga oke, karena di luar juga banyak ya kayak semacam NGO non-governmental organization itu. Setahu aku kalau kekerasan seksual di kampus ada namanya HOPHAG gitu. Nah itu juga bisa gitu. Jadi ya toh akhirnya juga berakhir sama gitu. Pun kalau memang pengen diadvokasikan lebih ke urusan akademik, misalnya udah terlanjur lapor nih ke bersuara, tapi aku pengen lebih sanksi yang ke akademik gitu. Nah itu dari BB juga bisa nanti kita koordinasi sama Satgas begitu. Dan lebih bagus juga karena ada yang mendampingi gitu. Jadi kadang kan untuk mengurus atau untuk ada menjadi korban nih, terus kita harus melapor, terus kita harus mengurus urusan kasus tersebut, itu kan kadang capek banget ya, menguras energi banget dan butuh kekuatan mental yang besar gitu. Nah itu bisa dibantu dengan adanya pendamping tersebut. Jadi nggak semua urusan itu diurus sendiri, tapi bisa dibantu sama pendamping begitu. Jadi ada orang yang bantu, ada orang yang mendampingi, itu jauh lebih bagus untuk kesehatan mentalnya begitu sih. Jadi ya Satgas PPKS berterima kasih banyak untuk layanan pengaduan yang bersifat independen ini dan juga sudah mensupport dan mendukung kami. Ya kami harapannya semua ya layanan pengaduan yang independen, Satgas dan lainnya itu bisa berkolaborasi lagi gitu. Dan akhirnya tujuannya sama, kita pengen Undip ini aman dari kekerasan seksual. Undip ini bisa menyediakan ruang nyaman, ruang aman, dan kita bisa berkuliah dengan baik lah gitu. Jadi ya terima kasih banyak. Menarik ya Surya. Mungkin ini langsung aja untuk pertanyaan gue, ini bukan pertanyaan terakhir tapi tanggapan lah dari teman-teman. Kan kita tahu ya bahwasanya kemarin ada Ecuador yang sudah dilantik gitu ya, soal momok dari FPD. Nah sebenarnya dari teman-teman narasumber ini ada nggak sih harapan atau tujuan untuk Prof Momo terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus gitu? Mungkin ada nggak dari teman-teman? Mungkin Akaya dulu mungkin. Oke, Mbak Dika, kita sama-sama ngobrol bareng Prof Momo ya. Halo Prof Momo, dibantu ya teman-teman BMU. Nih, aku percaya bahwa Prof Momo itu akan serius seperti halnya Profes ya pada periode sebelumnya, akan serius menangani ataupun mencegah kasus-kasus kekerasan seksual yang nyatanya banyak juga ya. Tadi aku mendengar fakta dari Mbak Dika sangat banyak terjadi di Universitas Diponegoro. Kemudian harapannya ke depannya kita sama-sama berkolaborasi lah, bersinergi dalam membantu korban kekerasan seksual yang nyatanya banyak loh mahasiswa yang menaruh harapan kepada universitas dalam membuat kebijakan, dalam membuat pengoptimalan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Harapannya semoga dapat lebih baik lagi, dapat lebih serius lagi dalam menanggapi kasus. Oke, jadi kalau Mbak Dika selaku mahasiswa dan selaku anggota Satgas itu ada harapan nggak? Oke, sejauh ini sama ya kayak Ataya sebenarnya ya. Saya sangat merespon positif gitu dan juga menaruh harapan besar dan insya Allah Bismillah ya, semoga di era kepemimpinan Prof Suharnomo ini jauh lebih baik lagi, jauh lebih bagus lagi. Mohon maaf, meskipun apa yang sudah dilakukan di era kepemimpinan Prof Yus juga cukup baik juga begitu. Cuman mungkin gitu ya Prof Suharnomo, hai kita Satgas PPKS ini belum berkunjung gitu secara resmi semuanya, tapi sudah diwakili oleh Ketua Satgas ya, Bu Hasta begitu. Mungkin kedepannya dengan adanya Satgas ini tidak sebagai performatif semata gitu tapi juga adanya kami dan kerjanya kami ini benar-benar disupport, benar-benar didukung, termasuk tadi ya posisi sebagai kelembagaan, kemudian juga karena itu berpengaruh ke semuanya termasuk mengenai anggaran gitu. Karena kayaknya nggak afdal kalau nggak ngomongin duit ya. Oh iya, itu dia emang. Sebenarnya kalau bicara tentang pendanaan kondonan itu salah satu hal yang menghambat Satgas ya. Kalau dari aku mungkin ya. Karena juga untuk menjalankan tugas Satgas untuk sosialisasi ataupun kayaknya kan kita nggak bisa ingkar bahwa saya memang tuh butuh sebuah keabsahan sebuah lembaga dan sebuah pendanaan untuk melaksanakan tersebut gitu. Kayak nggak diperlukan juga. Mungkin itu sedikit untuk Prof Momo sih Pak. Jadi kayaknya kedepannya Satgas PPKS ini secara lembaga harus lebih jelas gitu Pak gitu Pak Prof Momo gitu loh.
biar apa ya, biar Satgas itu bisa berjalan dengan baik gitu. Gitu sih Kak, kalau dari aku kamu. Iya, mungkin kalau boleh menyampaikan ya masih ada waktu nggak? Masih ya? Oke. Itu sejauh ini kan kita prosesnya ya semacam kayak organisasi lah ya, gitu kayak kita bikin proposal dan segala macam. Cuman karena kita ini harus cepat-cepat ya, karena ini juga ada di akhir, jadi kita harus segera lakukan pencegahan juga, karena itu sebagai tugas kami juga, dan itu secara personal ya, itu jadi beban moral sih untuk aku kalau aku tidak bisa melaksanakan itu gitu. Jadi ya dengan adanya dukungan anggaran itu mungkin bisa lebih mempercepat proses keberjalanan kami gitu, baik untuk pencegahan dan untuk penanganan gitu. Dan ya itu sih harapannya ya, semoga didengar. Tapi saya sangat sangat meyakini ya tadi sama kayak Ataya bahwa Prof. Suharno ini pasti sangat welcome dan juga sangat mendukung ini gitu. Cuma karena ini masih baru awal banget, jadi ya nanti pasti kedepannya ada gebrakan-gebrakan baru. Insya Allah. Patut untuk kita tunggu. Itu sih Prof. Nomo terkait dengan harapan-harapan kami terkait dengan baru dilantiknya Prof. Nomo gitu. Ya, semoga bisa menjadi nggak cuma harapan dong ya, tapi ada langkah konkret lah dari jajaran rektorat dan lain-lain untuk bisa jadi kan kita tahu bahwasanya ruang aman untuk belajar tuh kayaknya harus kita wujudkan benar ya, karena kan juga ini kita ruang aman untuk belajar itu nggak mungkin loh kita itu hanya sebatas harapan-harapan doang, kan kita juga pengen ada langkah konkret pastinya gitu. Mungkin itu tadi sebagai pertanyaan terakhir juga sih, dan mungkin di sini aku sedikit menyimpulkan hasil dari diskusi dan juga apa yang sudah kita bicarakan terkait dengan isu kekerasan seksual di kampus gitu. Saya memang kekerasan seksual itu merupakan sebuah isu yang cukup sedang dibahas di perguruan tinggi ini. Terlebih kemarin juga di UI Satgas STKS juga ada sedikit polemik gitu. Dan harapannya untuk di UNIT ini kita bisa lebih baik lah dari Satgas STKS yang ada. Ya betul ya, langkah-langkah yang ada mungkin juga bisa tadi kapsan lembaga yang diperjelas, terus juga terkait pendanaan juga lebih diperjelas gitu. Karena juga menurut aku terkait dengan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual itu merupakan hal penting gitu. Dan itu juga perlu bahu-membahu dari setiap elemen-elemen yang ada, dari Satgas PKS, dari layanan pengambil fakultas, dan juga pun dari mahasiswa dan ormawa lainnya gitu. Kiranya juga perlu ada sebuah kolaborasi secara aktif gitu untuk bisa mewujudkan ruang aman di perguruan tinggi itu sih. Dan harapan dari aku juga mungkin terkait dengan mungkin ini terkhusus pada peraturan rektor itu mungkin harapan dari aku bisa lebih diperbaiki dan diperbarui gitulah, karena juga ada beberapa hal-hal tuh yang cukup janggal dan nggak diatur di peraturan rektor. Seperti kita bicara kalau permasalahan materi itu cukup banyak, kayak misal di ketentuan umum tuh penjelasan terkait korban tuh nggak begitu masih sedikit mengambang lah, karena kalau sedikit pengetahuan aku penjelasan terkait korban di ketentuan umum peraturan rektor itu dia mengikuti UU TPKS, yang mana sebenarnya lingkupnya beda ya, perguruan tinggi dengan nasional itu kan lingkup yang cukup berbeda ya. Dan harapan dari aku yaitu bisa jadi perbaikan lah, dan juga harapannya karena kan untuk teknis dari Satgas ini mengikuti peraturan rektor ya, jadi kalau peraturan rektor sudah benar, harapannya Satgas ini juga bisa berjalan dengan baik, kayak misal diatur terkait dengan pendanaan di portalnya dan juga kelembagaan. Mungkin itu sih dari aku. Mungkin kalau ada closing statement dari teman-teman narasumber gitu. Mencoba dulu nih, Ataya dulu. Oke, sebelumnya aku berterima kasih banyak kepada Mbak Dika. Tadi kita udah sharing banyak juga seputar kekerasan seksual di kampus, seputar gimana sih internal Satgas itu keberjalanannya, efektivitasnya. Terima kasih juga kepada teman-teman sosial politik BMU yang sudah mengundang aku dan juga Mbak Dika tentunya, hingga kita dapat menyatukan pikiran ya yang tadinya mungkin ada perbedaan pandangan antar layanan pengaduan gitu, kita jadi bisa bersinergi gitu. Oke, mungkin closing statement-nya setelah kita berbicara tentang kekerasan seksual tadi, aku harap akan menumbuhkan kesadaran, kepedulian, teman-teman semakin peduli akan isu-isu kekerasan seksual. Begitu juga dengan korban atau pelapor dapat dengan luas gitu, dengan bebas, dengan merasa aman melaporkan kasus kekerasan seksualnya. Kemudian pesanku untuk menjaga diri agar tidak menjadi pelaku kekerasan seksual, karena satu-satunya cara yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual adalah dengan tidak menjadi pelaku kekerasan seksual. Oke, mungkin kalau dari aku ya,
Itu hampir lebih sama. Sebenarnya aku juga berterima kasih banyak buat Sosma BEM Undip udah memfasilitasi ini, kemudian juga kepada Ataya. Akhirnya kita punya kesempatan untuk ngobrol langsung juga gitu. Dan sebelumnya aku mau bilang ke teman-teman siapapun itu gitu, baik mahasiswa Undip atau bukan, jika kalian mendengar atau kalian mengalami atau melihat secara langsung, itu bukan merupakan hal yang mudah ya, itu membutuh kekuatan mental yang sangat besar gitu. Jadi aku mengapresiasi untuk teman-teman yang mengalami atau seenggaknya mendampingi teman-temannya atau menjadi saksi terjadinya kekerasan seksual. Terima kasih udah bertahan sampai saat ini, begitu itu dan juga berani untuk melawan, berani untuk melaporkan, dan jangan ragu, jangan takut, sama seperti yang tadi aku bilang, untuk melapor ke kanal-kanal pengaduan terdekat yang buat teman-teman nyaman, yang buat teman-teman percaya gitu. Jadi nggak harus ke si A atau nggak harus ke si B, toh pada ujungnya juga advokasinya akhirnya sama begitu. Jadi jangan ragu, jangan takut, kami semua dalam membuka layanan pengaduan ini pasti keberpihakan terhadap korban. Kami melakukannya berdasarkan perspektif korban begitu. Kemudian buat teman-teman semuanya, sama bekali diri, terus belajar, lakukan pencerdasan ke diri masing-masing, karena selain upaya dari lembaga, selain upaya dari BEM misal atau dari Satgas, upaya dari diri sendiri juga untuk belajar. Jangan sampai kalian selain jadi pelaku juga jadi enabler, karena enabler itu juga ya jadi pelaku juga begitu. Jadi apalagi kalian nggak tahu kalau sebenarnya kalian tuh sebenarnya pelaku gitu. Jadi nggak sengaja melakukan itu, tapi ternyata itu masuk ke kategori kekerasan seksual. Mungkin aku ada kata-kata yang aku kutip dari Instagramnya Perempuan Berkisah yang itu agak menyentuh aku ya gitu. Ini kata-katanya, jadi kita hanya akan terus mengobati luka-luka baru tanpa mencegahnya jika kita tidak mengubah budaya kekerasan sebagai akar munculnya luka tersebut. Jadi selain dari upaya dari lembaga, juga dari upaya dari diri sendiri dan juga komunitas gitu. Jadi jangan melanggengkan budaya kekerasan, jangan melanggengkan patriarki dan budaya-budaya jelek lainnya lah begitu. Oke, mungkin bisa aku beri tepuk tangan untuk kedua narasumber, Mbak Ataya dan Mbak Dika gitu. Dan juga aku selaku perwakilan dari Posko BEM Undip, aku ingin mengucapkan terima kasih juga sudah hadir dalam sesi diskusi dari yang sudah dibuat di podcast Diskotik gitu. Karena juga menurut aku diskusi terkait dengan isu-isu ini tuh cukupnya masih sedikit belum kebangun gitu, dan agaknya perlu dibangun diskusinya supaya bisa isu-isu kekerasan seksual tuh menyentuh segala elemen di mahasiswa gitu. Aku juga berterima kasih atas itu, dan harapan dari aku juga sama seperti Mbak Dika dan Mbak Naya. Ya mirip-mirip lah harapan terakhir untuk Mbak Dika dan Mbak Naya. Mungkin itu diskusi sosial politik atau diskotik pertama. Kemudian pertama ini sudah ketiga, berlanjut pada kepengurusan selanjutnya. Cuman ini yang kita lakukan pertama kali dalam tahun 2024 gitu. Dan harapannya juga bakal ada diskotik lainnya yang akan membahas isu-isu yang lainnya juga gitu. Dan nanti juga pasti akan, insya Allah bakal dilaksanakan 3 kali dalam tahun gitu. Yang pertama sudah membahas isu yang cukup menarik nih terkait dengan kekerasan seksual di kampus gitu. Dan juga menghadirkan narasumber yang cukup keren-keren nih, ada dari pemberdayaan perempuan Mbak Ataya dan juga dari Satgas untuk mahasiswa Mbak Dika. Oke, cukup sekian dari aku. Aku mau Chandra Prianto ingin mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om santi om, nam budaya dan om kebijakan kita semua. Terima kasih.